Assalamualaikum Bu Nice. Waalaikumsalam, Bu Epi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nice? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi sepertinya Bu Nice lagi banyak pikiran nih. Apa Bu Nice mau berbagi juga dengan kami ini? Kira-kira apa sih masalah Bu Nice? Kenapa wajahnya agak mengkerut sedikit gitu? Kayak ada beban gitu. Ya nih Bu Epi, ngerasa gimana gitu, karena kan beberapa terakhir ini tugas CGP ini kan banyak yang belum selesai begitu. Maksudnya belum selesai, cuman nggak sesuai deadline gitu. Oh, tugas CGP Bu Nice yang belum selesai nih. Namun sudah jauh dari deadline ya. Iya Bu Epi. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi Bu Nice? Bisa diceritakan? Gimana ya ngomongnya? Sebenarnya ya tugas kita kan sebenarnya nggak hanya di tugas CGP aja, di sekolah ini kan juga kita banyak kan Iya mengajar, banyak sih. juga tugas-tugas kita yang lain di sekolah gitu kan. Iya. Kira-kira selain tugas mengajar, apalagi tugas Bu Nice? Banyaknya. Ya, kayak minggu kemarin tuh kita kan PPDB, jadi PPDB itu kan itu masuk panitia, itu kita sibuk juga gitu kan. Habis itu setelah itu kegiatan PKKS, tentu kita menyiapkan arsip juga gitu kan. Apa lagi yang kemarin tuh dalam waktu dekat itu ya? Oh ya, kita kan mau ujian semester nih. Tapi kalau di sekolah ini kan buat soal sendiri, jadi kan buat soal lagi gitu. Jadi nggak tahu nih gitu kan, banyak kali tugasnya gitu. Wow, banyak juga. Banyak juga ya tugas Bu Nice. Ya, lumayan lah. Hampir sama dengan kami di sini. Ya. Tapi biasanya bagaimana sih strategi Bu Nice untuk tugas-tugas CGP ini? Kalau bukan gini, kalau ada waktu itu dikerjakan gitu. Paling malam gitu. Tapi kalau Bu Nice gimana? Oh, sebenarnya iya sibuk bisa malam gitu kan. Kami biasanya ini kan punya catatan agenda, buku agenda namanya gitu kan. Jadi di situ kan ditulis apa aja menjadi tugas kita gitu kan. Kemudian diurutkan diurutkan mana yang sudah hampir mendekati deadline kita buru ya. Kalau misalnya bisa tentu sebelum deadline sudah selesai. Jadi ada urutan pengerjaan tugasnya gitu. Jadi bisa dilihat dari sana gitu. Oh, menggunakan buku agenda ya. Ya, Bu. Nanti dituliskan mana yang prioritas yang deadline-nya gitu ya. Tapi kenapa sekarang Bu Nice tidak berusaha untuk menggunakan buku agenda juga gitu? Bukunya tuh habis. Habis. Jadi dicari-cari buku kayak gitu nggak ketemu gitu. Jadi rasa tidak enak juga ya memakai buku selain buku agenda. Kayaknya seperti apa sih buku agenda yang Bu Nice inginkan itu? Biasanya sih punya buku agenda tuh Bu. Buku agenda tuh agak lebih besar daripada buku kita biasa, buku tulis biasa. Kemudian full color gitu. Kemudian ada di situ plan-plannya, ada di situ ini minggu pertama, minggu kedua ada tanggal-tanggalnya, kemudian kulitnya lembut, pokoknya asik lah menggunakannya gitu kan. Tapi dicari-cari nggak ada gitu. Oh jadi buku agendanya buku agenda yang spesial juga. Apa nggak bisa dengan buku agenda biasa? Buku agenda biasa saja gitu. Kalau bisa, yang penting bisa mencatat catatan itu yang bisa dibawa dan dilihat setiap saat. Tapi kalau Bu Nice gimana? Kenapa sih nggak bisa buku agenda biasa aja? Harus yang spesial juga, yang sesuai dengan ekspektasi ya. Iya Bu, soalnya kan kalau sesuai ekspektasi itu kita lebih semangat. Kalau buku agenda biasa ada Bu, ada beberapa yang memang dikasih dari sekolah juga gitu kan. Kayak biasa aja, kulitnya putih, kulitnya coklat, isinya putih, polos saja. Tapi malas mengisinya gitu kan, kurang seru gitu. Jadi kurang ada variasi gitu. Jadi menyangkut semangat ya. Jadi kalau bukunya bagus, semangatnya makin bagus juga. Tapi kalau bukunya agak sedikit, jadi semangatnya agak kurang juga. Lalu kira-kira apa hal yang bisa mengatasi rencana Bu Nice ini? Apa rencana Bu Nice kira-kira untuk mengatasi hal ini?
harus ditemukankah buku tersebut? Harus dicari kemana? Ke toko buku, ke pasar atau kemana gitu? Ya rencananya mau ke Gramedia sih Bu. Rencana kan ulang ke Gramedia lagi. Jadi kan kalau misalnya dengan adanya buku yang kita inginkan itu, kita bisa kembali lagi semangat gitu kan, bisa lagi mencatat. Kayaknya kita butuh apa ya? Jadi buku tuh semacam seperti yang kita inginkan gitu, semacam reward bagi diri. Oh ini dengan ini kita rasanya bersemangat gitu. Kira-kira kapan rencananya Bu Nice ke Gramedia mencari buku agenda tersebut? Siapa tahu kita bisa samaan juga mencari buku ke sana. Kapan ya? Sekarang hari Senin, kayaknya besok bisa deh Bu. Supaya karena besok itu Nice enggak ada PBM. Jadi kalau misalnya besok, jadi kan Nice bisa isi lagi gitu kan, isi mudah-mudahan nggak ketinggalan lagi tugas-tugas yang berikut-berikutnya gitu. Berarti Bu Nice sudah menemukan solusi supaya tugas-tugas Bu Nice dapat dikerjakan sesuai dengan urutan deadline, mana yang harus duluan dikerjakan, mana yang kemudian, mana yang selanjutnya ya. Iya Bu Epi, mudah-mudahan ketemu, jadi bisa nih kerjakan tugas-tugasnya gitu. Jadi nggak ketinggalan lagi, jadi nggak merasa gimana gitu. Ya, terima kasih ya Bu Epi sudah mau menemani Ceng ngobrol, carikan solusi. Sama-sama Bu Nice. Oh ya, kebetulan ini mau pergi ya, jadi kita nanti ketemunya mungkin minggu depan lagi ya. Nanti kita evaluasi. Nanti kalau kita ketemu lagi, kita bicara lagi ya, sejauh mana perkembangan permasalahan yang Bu Nice hadapi, apakah sudah lebih baik atau gimana. Ya, baik Bu Epi. Terima kasih banyak Bu Epi. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Bu Nice. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Bu Nice. Apa kabar Bu Epi hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja kok Bu Nice. Tapi Nice lihat kayaknya Bu Epi ada sesuatu deh gitu kan, seperti banyak beban keluar. Tadi kan kita samaan keluar dari kelas, tapi Nice lihat Bu Epi kurang ceria gitu. Tadi masuk kelas ceria gitu kan. Kira-kira ada apa Bu Epi? Mungkin bisa berbagi gitu. Itulah Bu Nice, banyak sekali masalah kali ini. Nggak hanya masalah kita aja, masalah tugas-tugas kita, masalah tugas pokok di sekolah. Tambah lagi sekarang ini masalah siswa. Tadi agak kurang enak saja perasaan setelah keluar dari kelas 74 tadi ngajar kan. Kebetulan kan bukan memang wali kelas 71. Jadi pas jalan keluar dari kelas 74 habis ngajar, lalu ketemu dengan Ibu Rina. Beliau cerita tentang masalah murid yang bernama Akil. Beliau cerita banyak sih. Beliau cerita banyak yang membuat perasaan tidak enak gitu. Kalau kita bantah juga merasa kita disalahkan, nggak dibantah gimana gitu. Jadi seakan-akan ibu ini tidak menerima keadaan anak walaupun sudah dijelaskan berulang-ulang. Sekarang kalau dia cerita tentang anak ini ada sih diberi juga masukan. Tapi entahlah gimana kondisinya sekarang, jadi agak berat juga kepala. Belum lagi sekarang tugas kita banyak juga ya di CGP yang membuat kita pecah konsentrasi untuk membahas masalah anak, masalah kita, apalagi masalah rumah. Ya, jadi ini masalah anak yang bernama si Akil ya? Iya, siswa nih Bu Nice. Kira-kira apa masalahnya tuh Bu Evi? Mana tahu kan apa Bu Evi sudah cari latar belakangnya gimana gitu. Ya sudah sih, sudah sering juga mengajak dia berbicara. Sudah beberapa kali juga bertemu dengan omanya. Dan omanya tersebut sudah cerita panjang lebar tentang kondisi dan keadaan orang tua serta keluarga si Akil ini. Kira-kira apa masalah keluarga yang dialami Akil tuh sehingga berpengaruh kepada proses belajarnya? Masalah keluarganya atau orang tuanya itu rasanya sangat pelik juga Bu Nice. Kalau kita sih, kalau sendiri sih berada di posisi Akil ini mungkin jadi anak yang nggak kuat juga, mungkin lain pula kondisi yang terjadi. Kedua orang tuanya si Akil ini kan sudah bercerai.
Dan Akil ini hidup dengan oma dari bapaknya. Rasa sih maklum sih sifat omanya, sifat neneknya seperti omanya Akil ini. Kenapa Bu Epi bisa memaklumi sifat neneknya? Ya, maklum aja lah kita, Bu Nice, seorang nenek-nenek kan, yang apa namanya, yang kadang kalau ada anak-anak dan menantunya saja sifat protektifnya terlalu ya, sifat protektifnya sangat protektif. Mungkin dia ingin kondisi anaknya seperti ini, seperti A, misalnya dia cucunya ini harus menjadi A ya, sehingga beliau tidak mau cucunya ini bersifat negatif. Jadi dia omanya ini punya pemikiran kalau neneknya ini, ibunya ini mempunyai sikap negatif. Jadi dia memberikan penekanan kepada si Akil ini kalau ibunya itu memang bersifat negatif. Jadi tidak boleh mendekati ibunya, tidak boleh ini. Jadi dia saja yang mengasuh cucunya ini gitu. Sedangkan si Akil ini sebagai anak kita kan tentunya tahu ya bagaimana perasaan anak. Dia tentu harus ingin dekat dengan orang tuanya, sedangkan papanya tidak ada, ibunya entah di mana. Jadi berasa maklum aja si Akil ini kayak gini gitu. Berarti Akil ini bertingkah seperti itu karena ada masalah di keluarganya ya. Iya. Kayak mana, bapaknya kayak mana, kemudian neneknya juga memaksa seperti ini gitu ya. Iya. Tentunya seorang anak tentu butuh belayan juga ya Bu Nice ya, belayan orang tua, belayan ibu, belayan bapaknya, diasuh bapaknya. Kan kalau nenek-nenek itu kan cerewetnya entah gimana. Kan kalau anak-anak remaja tuh kan nggak suka sebenarnya kayak gitu. Iya benar. Kira-kira apa rasanya yang akan Bu Epi lakukan untuk mengatasi Akil ini gitu? Yang terpikirkan sangat banyak ya Bu Nice, tapi entahlah yang gimana cara mengerjakannya. Kita nyangkut ke deadline tugas juga, tugas pokok di sekolah iya juga, ini siswa bermasalah iya juga harus diselesaikan. Mungkin yang pertama kali, dan sudah dibicarakan juga dengan omanya Akil, yaitu meminta omanya ini membawa Akil ke psikolog. Tapi kenapa Bu Epi? Tapi itulah Bu Nice, setelah diminta mendatangi psikolog supaya tahu gimana psikologisnya si Akil ini, jadi kita perlu sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan setelah dideteksi oleh psikolog ini. Jadi kita lebih jelas lagi tindakan apa yang akan kita lakukan. Tapi Oma ini malah membawa dia untuk diruqyah. Padahal dia tidak butuh ruqyah sebenarnya kalau dilihat. Dan gimana lagi, udah speechless saja mendengar omanya, udah dibawa nih Bu ke ruqyahnya, udah 2 kali dia diruqyah katanya kan. Sedangkan kesalahannya rasanya tidak nyangkut ke ruqyah itu, dia batinnya yang harus kita perbaiki kan, harus kita sembuhkan gitu rasanya. Berarti Bu Epi sudah melakukan langkah pertama ya, meminta omanya membawa ke psikolog, tapi ternyata omanya malah membawa ruqyah ya. Iya. Jadi kira-kira apa langkahnya lagi Bu Epi kalau sudah seperti ini gitu? Mungkin akan berusaha, sekarang ini lagi berusaha juga mengajak si Akil ini untuk berbicara banyak, dan kira-kira mungkin bisa membujuknya untuk membawa tantenya atau omnya yang sangat peduli dan sangat ia kagumi ini. Jadi ada figur tantenya yang peduli, yang rasanya menggantikan ibunya, tapi jarang pula di rumah gitu. Yang kedua tuh ada omnya yang polisi. Dia sangat kagum dengan omnya ini, jadi rasanya pengen ketemu, cuma enggak juga di Padang. Ya, omnya juga enggak di Padang ya, tantenya jadi agak susah juga ketemu. Kalau bicara sama neneknya kan kayak gitu juga, kita udah tahu gimana jawaban neneknya itu Bu Nice. Ya, tapi kalau dengan sekolah bagaimana Bu Epi? Ya sih, ini mau kerjasama juga dengan guru BK. Kayaknya kita mau menangani kasusnya ini, mungkin dengan guru BK lah, kerjasama dengan guru BK lah Bu Nice.
Oh, ini rasa bagus tuh Bu. Kalau dengan sekolah, dengan guru BK, kalau dengan keluarganya mungkin dengan om dan tantenya, karena mungkin agak lebih paham ya, karena Iya. mungkin dia bisa merasa gitu kan. Mm-mm. Kira-kira kapan Bu Epi akan melaksanakannya ini? Mungkin rencananya dalam minggu ini sih akan membawa Akil ini ke LDPI untuk bertemu dengan psikolog. Nanti baru kita menceritakan panggil lagi omanya atau apa namanya, ke rumah omanya untuk menceritakan apa yang harus omanya lakukan lagi terhadap Akil ini. Jadi bagaimana sikap omanya, bagaimana ininya nanti kan bisa juga kita bicarakan ke omanya, atau omanya kalau nggak percaya mungkin bisa menemani Akil ini ke LDPI kayak gitu Bu Ice. Ya, Nica rasa itu tepat sekali Bu. Kita mencoba membawa Akil ini ke psikolog dulu. Nanti kan karena omanya kan nggak paham nih, jadi baru nanti diceritakan ke omanya hasil psikolognya. Mudah-mudahan omanya ngerti gitu kan. Iya. Kalau dengan guru yang bermasalah tadi, kira-kira apa langkah Bu Epi? Ya mungkin akan memberikan pemahaman yang lebih lanjut lah kepada guru-guru yang mengajar khususnya di kelas 71 tentang kondisi psikologis Akil ini. Jadi setelah nanti dari bertemu psikolog, kita punya pegangan juga untuk bicara ke guru-guru lainnya, sehingga mereka bisa memahami dan tidak selalu menyalahkan kondisi atau tingkah laku Akil ini, gitu, Bu Ice. Alhamdulillah, Nica rasa itu udah tepat ya Bu Epi. Mungkin tinggal dilaksanakan saja gitu. Ibu Epi coba, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk Akil ini gitu. Iya, terima kasih ya Bu Nice sudah mau menjadi teman sharing untuk hari ini. Kalau tidak rasanya, entahlah kepala ini rasanya mau berat sekali, mau pecah mungkin. Tapi setelah berbicara dengan Bu Nice ini, perasaan jadi agak lega dan tenang rasanya. Sama-sama Bu Epi, kan kita berbagi saja. Mudah-mudahan ada perbaikan untuk sikap Akil dan mungkin kita bisa ketemu lagi mungkin untuk curhat minggu depannya kita sampai sejauh mana perkembangan Akil ini mungkin kita bisa saling berdiskusi lagi gitu. Iya, baik Bu Nice, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum Bu Nice. Salam Bu Epi.